Jadi ini yang harus dihati-hati. Ketika seseorang membangkang dari suatu perintah, ketika seseorang tidak taat kepada Allah, maka dia membuka celah untuk setan mempengaruhi dia. Nah, disinilah yang harus hati-hati. Ketika setan sudah masuk, maka akan ada kecintaan kepada kemaksiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, masuk ke ayat 93 dari surat Al-Baqarah. Semoga kita mendapatkan pesan dari ayat yang cukup panjang ya, ada 4 baris. Semoga kita bisa menyelesaikannya dalam satu kali video. Tapi sebelumnya saya ingatkan Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, segera milikinya melalui link yang kami sertakan di kolom deskripsi. Bisa melalui Shopee, Tokopedia, atau melalui langsung admin Ngaji Fuadi. Silakan untuk segera memilikinya, dan kita akan ngaji tadabbur bareng ayat demi ayat, kata demi kata, untuk mendapatkan pesan dari setiap apa yang Allah turunkan kepada kita di dalam mushaf Al-Quran ini. Baik, mari kita ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudzu ma atainakum biquwwati wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Wa idz akhadna, dan ingatlah ketika telah mengambil, ini fi'il madhi kita kasih telah, dan ingatlah ketika telah mengambil siapa kami, mitsaqakum pada, ya maf'ul bih, pada janji mereka, wa rafa'na, dan telah mengangkat siapa kami, fauqakum, di atas kalian, at-tur, pada gunung Sinai, Tur Sina. Khudzu, ambillah siapa kalian, ma, pada sesuatu, atainakum, yang telah memberikannya siapa kami, kum, pada kalian, biquwwatin, dengan teguh, wasma'u, dan dengarkanlah siapa kalian. Qalu, berkata siapa mereka, sami'na, mendengar siapa kami, wa 'asayna, tetapi di sini ya dan, tapi kemudian kita sesuaikan secara Indonesia ya, tetapi melanggar atau tidak taat siapa kami. Wa asaina sebenarnya ya tetap wa ataf biasa. Wa asaina, tetapi melanggar atau tidak taat siapa kami. Wa usyribu, dan telah diresapkan siapa mereka, fi qulubihim, ke dalam hati-hati mereka, al-ijla, pada kecintaan akan patung anak sapi, bikufrihim, sebab kekufuran mereka. Qul, katakanlah siapa kamu Muhammad, bi'sama, sangatlah buruk apa sesuatu, atau bi'sa, sangatlah buruk apa ma, sesuatu juga boleh. Bi'sama, sangatlah buruk apa sesuatu, ya'murukum, yang memerintahkan, kum, pada kalian, bihi, padanya, ma, apa, imanukum, keimanan kalian, in kuntum, jika ada siapa kalian adalah mukminina, orang-orang yang beriman. Baik, ini masih bantahan sama seperti di ayat sebelumnya, ayat 91 ini sama ada in kuntum mukminin, di ayat ini juga ada in kuntum mukminin. Berarti ayat ini adalah mengcounter ya, memberikan bantahan terhadap klaim mereka yang mengatakan bahwa mereka beriman ya. Jadi di atas mereka mengatakan bahwasanya nu'minu bima unzila alaina, kami beriman pada apa yang diturunkan kepada kami. Lah ini kemudian dibantah ya di berbagai ayat ya, salah satunya di ayat ini. Baik, kita terjemahkan terlebih dahulu. Dan ingatlah ketika kami, Allah ya, mengambil janji kalian Bani Israel, dan kami mengangkat di atas kalian Gunung Sinai ya, atau ada yang menyebut Bukit Sinai, boleh. Khudzu ma atainakum, kalian ambillah sesuatu yang kami telah memberikannya pada kalian dengan teguh, dan kalian dengarkanlah. Mereka berkata, kami mendengar,
tetapi kami melanggar atau kami tidak taat. Dan mereka telah diresapkan ke dalam hati-hati mereka kecintaan pada patung anak sapi sebab kekufuran mereka. Katakanlah, hai Muhammad, sangatlah buruk sesuatu yang iman kalian memerintahkannya. Kalau di Indonesia kan menjadi sangatlah buruk sesuatu yang diperintahkan oleh keimanan kalian kepada kalian. Gimana ya kita? Sangatlah buruk sesuatu yang keimanan kalian memerintahkannya pada kalian. Nah, gitu ya. Sangatlah buruk sesuatu yang keimanan kalian memerintahkannya pada kalian, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Artinya, kalau kalian menyatakan iman, alangkah buruk sekali sesuatu yang diperintahkan oleh iman kalian. Nah, gitu ya. Jika memang kalian benar-benar beriman, artinya itu tidak mungkin kalau kalian benar-benar beriman. Baik, kita masuk untuk kita kaji ayat per ayat. Seperti biasa, karena ayatnya cukup panjang, kita akan percepat pembahasan nahwunya, kemudian kita akan masuk ke pembahasan maknanya. Mari kita lanjutkan dengan papan tulis. Baik, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura biquwwah. Nah, sampai ini kalau kita ingat, ini sudah kita bahas di Al-Baqarah ayat 63. Ya, sudah kita bahas, sama persis rangkaiannya, hanya beda di akhir. Ya, kalau di akhirnya di ayat 63, wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun tsumma tawallaitum. Jadi ada sama ya, jadi dan ingatlah ketika kami telah mengambil janji kalian dan kami angkat di atas kalian bukit Sinai atau gunung Sinai, kemudian kalian ambillah apa yang telah kami turunkan dengan teguh. Ya, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kalian bertakwa. Ya, itu di ayat ke 63. Kemudian di 64-nya dikabarkan summa tawallaitum, tapi kemudian mereka tidak mereka berpaling dari apa yang telah dijanjikan, dan mereka telah mengatakan ya telah di apa namanya itu. Jadi kisahnya kita ulangi sedikit. Mereka karena tidak juga beriman, terus malah minta untuk bisa melihat Allah, maka kemudian Allah murka, tapi bukan murka sebenarnya. Sebenarnya Allah sayang mereka dan memaksa mereka untuk mengerti, memahami. Ya, jadi ini karena kasih sayang Allah. Maka diangkatlah gunung Sinai, kemudian mereka mau iman atau enggak, diancam. Ya, bukan dipaksa, tapi ya diancam. Mereka diancam agar mereka beriman. Jadi ini seperti kasih sayang orang tua kepada anaknya yang pengen anaknya baik, ya, kemudian diancam, ya diancam. Terus kemudian mereka akhirnya diambil janji itu dari mereka akhirnya menyanggupi. Tapi kemudian di ayat 64 kita buktikan summa tawallaitum, mereka kemudian berpaling. Maka ayat ke-63 dan 64 itu mengkisahkan tentang ketidaksesuaian mereka antara apa yang dijanjikan, apa yang telah mereka ambil janjinya, janji mereka kepada Allah, dengan apa yang telah mereka lakukan ini berbeda. Lah, pertanyaannya mungkin sebagian bertanya, lalu mengapa di ayat ini diulangi lagi? Apa yang bisa kita ambil dari pengulangan ini? Perhatikan, dalam pengulangan di sini paling tidak bisa kita menangkap satu hal, bahwa ini berbeda konteks dengan di ayat yang 63-64. Di ayat 63 dan 64 menyatakan bahwa mereka tidak punya komitmen di dalam janji mereka kepada Tuhan. Ketika mereka telah diambil janjinya, sumpahnya terhadap untuk mentaati Allah, ternyata mereka berpaling, tidak mentaati itu. Tapi di ayat ini tampaknya konteksnya lebih ingin membantah pernyataan mereka di ayat sebelumnya yang menyatakan nu'minu bima unzila alaina, kami ini beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami. Nah, ayat ini membantah, nggak mungkin kalian beriman. Kalau kalian beriman ini tidak akan terjadi. Ini diingatkan, ingat ya, ketika kami telah dan seterusnya. Baik, sehingga
Ini tidak akan kita bahas i'rabnya, langsung bisa merujuk ke ayat 63 jika ingin membahas detail sampai biquwatin. Ya, kita langsung masuk ke pesan, kemudian kita langsung masuk ke ayat berikutnya. Sama persis secara i'rab, hanya unsur makna, unsur pesan yang ingin disampaikan ini penekanannya yang sedikit berbeda. Dan ingatlah ketika kami telah mengambil janji kalian dan kami angkat di atas kalian gunung Sinai. Terus kemudian Allah berkata, kalian ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan teguh. Lah ayatnya kalau di ayat 63, wadhkuru ma fihi, kalian ingat apa yang ada di dalamnya. Kalau di sini wasma'u, dan dengarkanlah. Baik, wasma'u dan dengarkanlah. Isma'u di sini adalah fi'il amr dari kata asma'a yusmi'u, ya, kemudian diamarkannya isma, ya, isma'u, mendengarkanlah siapa kalian, dengarkanlah siapa kalian. Jadi ini adalah wawunya huruf ataf, isma'unya adalah fi'il amr. Fi'il amr mabni pada tanda jazmnya. Ingat, dia bersambung dengan wawu jamak, berarti tanda jazmnya dengan membuang nun. Jadi nunnya jadi tidak ada, kemudian diberikan alif farikoh di sini. Wawunya adalah wawu jamak sebagai fa'il dari fi'il amrnya. Baik, kita selesai. Wasma'u, dan dengarkanlah siapa kalian. Selanjutnya Allah menyatakan wasma'u, terus qalu, menceritakan bahwa apa yang mereka lakukan. Qalu, lalu berkata siapa mereka, sami'na wa asoina. Ya, ini yang mereka lakukan. Qalu, berkata siapa mereka. Ini seperti biasa, qala yaqulu, qalu ini fi'il madhi, mereka telah berkata ini. Qalu fi'il madhi bersambung dengan wawu jamak, maka dia mabni dhammah. Wawu jamaknya sebagai fa'ilnya, maka i'rabnya harusnya rofa, tapi rofanya hanya dalam mahal karena isim dhamir. Apa yang mereka ucapkan? Jadi ingat, kemarin ada yang bertanya, ada ayat yang kita baca kemarin, wa idza qila, dan ketika dikatakan. Apa yang dikatakan? Yang dikatakan berarti ya apa yang ada di depannya. Misalkan wa idza qila lahum, misalkan wa idza qila, dan ketika dikatakan lahum, kepada mereka, aminu, misalkan seperti ini. Nah, berarti naibul fa'ilnya mana? Naibul fa'ilnya ini. Apa yang dikatakan ini yang berkedudukan sebagai naibul fa'il. Istilahnya maqulul qaul, perkataan yang diucapkan. Begitu pula di sini, qalu, berkata ke siapa mereka, apa yang mereka katakan, sami'na, maka kalimat yang diucapkan ini sebenarnya adalah maf'ul bih dari lafadz qalu. Tapi di sini tidak kita munculkan karena sudah terlalu nempel sekali. Jadi kami meyakini maqulul qaul atau suatu kata yang diucapkan oleh lafadz qala itu sudah otomatis dipahami. Kalau dia qala mabni maklum, berarti ini maf'ulnya. Kalau mabni majhul, berarti itu naibul fa'ilnya, apa yang diucapkan. Qalu, berkata siapa mereka, sami'na wa ata'na, sami'na wa asaina, sami'na, taat siapa, kami, ya, dari kata-kata sami'a yasma'u, sami'a yasma'u. Sami'a fi'il madhi mabni sukun karena bersambung dhamir rafa' mutaharik, dhamir rafa' mutahariknya sebagai fa'il, ya. Kemudian wa asaina, sama, ini juga wa asaina, dan langgar siapa kami. Ini fi'il madhi, kemudian nanya sebagai fa'il, sama-sama mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik. Sami'na wa asaina. Kemudian Allah membuat sebuah statement, wa usyribu, ya, fi qulubihim, wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Nah, di sini yang kita harus berhati-hati, wa usyribu, dan diresapkan siapa mereka, fi qulubihim, ke dalam hati-hati mereka, al ijla, pada ijl, patung anak sapi, bi kufrihim. Nah,
Wa usribu dan diresapkan siapa mereka fi qulubihim ke dalam hati-hati mereka al-ijla pada kecintaan terhadap anak sapi. Wa usribu wawunya huruf ataf, usribu di sini asalnya asyroba. Asyroba kalau syariba yashrobu itu maknanya minum. Kalau asyroba yusribu berarti meminumkan. Nah, meminumkan maksudnya memasukkan ke dalam. Maka di sini dimaknai dengan diresapkan, karena nanti ke dalam hati mereka, berarti bukan diminumkan, maknanya adalah masuk ke dalam. Ya, apa itu diresapkan? Ini kita maknai dengan diresapkan. Asyraba meresapkan, usribu diresapkan. Ya, berarti kalau di sini butuh pada fa'il, ya kalau mabni maklum, kalau usribu berarti kebutuhannya pada naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Wawu jamak ini sebagai naibul fa'ilnya. Dan mereka diresapkan ya ke dalam hati-hati mereka kecintaan pada anak sapi. Berarti di sini aslinya asyroba meresapkan siapa? Kita buat nanti pihaknya di sini ada fa'ilnya siapa? Meresapkan dan ada pihak gitu ya kita sebut, dan ada satu pihak yang meresapkan ya kum pada kalian, asyrobakum ya, meresapkan kum pada kalian, terus kemudian fi ulu, oh bukan kum ya, di sini pakainya mereka ya, mereka berarti asyroba ya, kita sebut fa'ilnya siapa, ada satu pihak yang meresapkan ke dalam hati mereka, ini maf'ulnya. Meresapkan apa? Fi qulubihim ke dalam hati mereka. Fi qulub meresapkan apa? Al-ijlah. Jadi kalau kita maknani asli fi'il mabni maklum berarti ada satu pihak yang meresapkan ya kepada mereka di dalam hati-hatinya kecintaan pada anak sapi. Nah terus kemudian di sini fa'ilnya tidak disebutkan. Kemudian berarti maf'ulnya ini menggantikan fa'ilnya. Jadilah dia wa usribu, hum menjadi wawu di sini. Wa usribu dan diresapkan siapa mereka. Siapa yang meresapkan? Lah ini tidak disebutkan. Tentu karena ini keburukan kita katakan ini adalah setan. Ya, maka berarti dan setan. Ya, kalau dimasukkan fa'ilnya dan setan meresapkan pada mereka di dalam hati-hati mereka kecintaan pada anak sapi. Berarti seperti itu. Tapi kemudian fa'ilnya tidak dinampakkan, berarti lebih kepada ini yang punya masalah kalian. Mengapa? Karena setan pun ya, setan pun itu bisa menggoda, memengaruhi itu jika kita mengizinkan untuk dia menggoda kita. Jika kita mengizinkan untuk mereka menggoda kita. Tapi kalau kita bisa tetap kekeh untuk beriman kepada Allah dan bertakwa, tentu setan tidak punya kemampuan untuk bisa menggoda. Makanya kemudian yang disalahkan tetap mereka. Ini semua setan ini bisa meresapkan rasa cinta kepada patung anak sapi kepada mereka bikufrihim, sebab kekufuran mereka. Nah seperti ini, sebab kekufuran mereka. Jadi kekufuran mereka yang kemarin disebut mereka itu adalah zalimin ya, falaknatullahi ala zalimin, benar-benar zalim. Maka kemudian kekufuran mereka yang sudah parah seperti itu, kekufuran yang bukan karena tidak tahu, kekufuran yang justru karena mereka sebenarnya sudah tahu, keingkaran yang seperti inilah yang membuat kemudian justru setan masuk untuk meresapkan ke dalam hati mereka kecintaan kepada anak sapi. Fi qulubihim jar majrur mudhaf ilaih. Al-ajli al-ijla ini sebenarnya maf'ul kedua dari asyroba. Kemudian di sini menjadi maf'ul pertama karena maf'ul yang aslinya yang pertama dijadikan sebagai naibul fa'il. Wawu ini aslinya adalah maf'ul hum. Karena di sini dirubah jadi mabni majhul, maka maf'ulnya berubah menjadi naibul fa'il. Ini aslinya adalah maf'ul kedua. Maf'ul kedua berubah menjadi maf'ul pertama karena maf'ul pertamanya yang asli sudah menjadi naibul fa'il. Baik, seperti itu. Bikufrihim, sebab kekufuran mereka. Jar majrur mudhaf ilaih. Saya rasa sudah biasa secara i'rabnya.
Baik, kita lanjutkan. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Nah, setelah Allah menjelaskan ini semua, kemudian ada perintah yang perlu disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka apa? Qul, katakanlah wahai Muhammad. Nah, ini qul, katakanlah. Katakanlah siapa kamu Muhammad? Muhammad, kamu katakanlah kepada mereka tentu. Qul lahum, katakan pada mereka. Apa yang perlu dikatakan? Bi sama. Ya, bi sama, alangkah buruk sekali apa ma sesuatu, bi sama ya'murukum bihi imanukum, ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Baik, Qul, katakanlah wahai Muhammad, bi sama, ini sudah kita bahas ya sebelumnya, ini adalah fi'il madhi tapi jamid tidak bisa ditasrif, dipakai untuk mencela sesuatu yang sangat buruk. Bisa, alangkah buruk. Fi'il madhi meskipun jamid dia tetap membutuhkan fa'il. Alangkah buruk, apa yang buruk? Ma, sesuatu. Maka ma ini adalah isim mausul. Kedudukannya sebagai fa'il, fa'il harus rofa', rofa'nya hanya dalam mahal karena isim mausul hukumnya mabni. Ya'muru, yang memerintahkan, kum pada kalian. Ingat, ya'muru ini fi'il madhi mabni, hukumnya mu'rab, kategorinya shahihul akhir, kedudukannya sepi, tidak kemasukan amil nasib maupun jazim, maka i'rabnya dia rofa', rofa'nya ditandai dengan domah karena shahihul akhir. Kum sebagai maf'ulnya, bihi susunan jar majrur. Lalu apa yang belum ada? Fa'ilnya. Alangkah buruk sesuatu yang memerintahkan kalian kepadanya. Apa? Alangkah buruk sesuatu yang di sini fa'ilnya, yang keimanan kalian memerintahkan kalian untuk melakukannya. Saya ulangi, alangkah buruk sesuatu yang keimanan kalian memerintahkan kalian untuk melakukannya. Ya'murukum bihi, ya'muru memerintahkan kum pada kalian bihi untuk melakukannya, melakukan sesuatu itu. Sementara yang memerintahkan itu apa? Imanukum, iman kalian. Iman kalian kok aneh. Alangkah buruk sekali sesuatu yang diperintahkan oleh iman kalian. Iman kalian menyuruh kalian melakukannya. In kuntum mu'minin, jika memang ada siapa kalian adalah mukminina, orang-orang yang beriman. Jika kalian benar-benar beriman, loh alangkah buruk sekali yang iman kalian perintahkan kepada kalian untuk melakukannya. Nah, gitu kira-kira. Artinya begini, kalau seseorang itu iman, tentu harusnya efek dari iman ini ya melakukan, ada dorongan dari keimanan itu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh yang diimani. Ketika misalkan seseorang percaya, yakin, iman kepada Allah, tentu dia akan melaksanakan perintah Allah. Dia iman kepada kitab, ya dia akan mengamalkan isinya. Nah, ini ada orang ngeklaim dia iman kepada kitab, kepada Taurat, ya, nu'minu bima unzila alaina di ayat sebelumnya, tapi ternyata kok mereka justru sami'na wa asoina. Nah, baik, ini kita masuk dulu ke i'rabnya. Ya'muru fi'il mudhari'. Ingat, ini fi'il mudhari'. Bolak-balik kita sampaikan fi'il mudhari' maknanya berarti sedang dan akan, berarti senantiasa. Alangkah buruk sesuatu yang iman kalian senantiasa perintahkan. Nah, ini berarti kalian sebenarnya nggak ada iman. Kalau kalian beriman, masa iman kok merintah seperti itu? Nah, gitu kira-kira. Ini fi'il mudhari'. Kumnya maf'ul bih, i'rabnya nasab hanya dalam mahal, bihi susunan jar majrur. Imanukum sebagai fa'il. Ingat, ini sebagai fa'il dari mana? Dari ya'muru. Ya'muru ini fa'ilnya ke sini. Apa imanukum? Keimanan kalian. In kuntum mu'minin, in itu huruf syarat sekaligus huruf jazm sebenarnya. Tapi dia tidak memiliki efek karena di depannya bukan fi'il mudhari' tapi fi'il madhi yang mabni. Fi'il madhi ini kuntum dari kana. Karena punya amal tarfa'ul isma wa tangsibul khobar, berarti tum ini sebagai isimnya kun, isimnya kana. Mukminin sebagai khobarnya kana. Khobarnya kana, i'rabnya harus nasab. Nasabnya jamak mudzakkar salim ditandai dengan ya mukminina. Sudah selesai, kita masuk langsung ke
makna. Jadi tadi sudah kita mulai bahas maknanya, sekarang kita simpulkan. Ayat ini menolak klaim mereka yang telah menyatakan beriman dengan mengingatkan mereka. Ingat ya, ketika kami telah mengambil janji kalian, kami angkat gunung di atas kalian, ya, berarti akhirnya mereka mau bersumpah untuk beriman kepada Taurat, beriman kepada Nabi Musa dan yang lainnya. Terus kemudian khudzu ma atainakum biquwah. Allah perintahkan ambil apa yang telah kami turunkan itu dengan teguh yang ada di dalam Taurat dan kalian dengarkanlah. Tapi mereka kemudian mengatakan sami'na wa asaina. Sebagian ulama menyatakan ini bukanlah apa yang diucapkan oleh murid mereka. Sebenarnya mereka di dalam mulutnya tetap mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami akan taat, ya. Tapi ternyata perilaku mereka, sikap mereka tidak menunjukkan ketaatan itu. Maka sikap yang tidak menunjukkan ketaatan itulah yang mengatakan wa asaina. Karena kalau mulut nggak mungkin orang mengatakan ya kami dengar tapi kami melanggar, nggak mungkin. Maksudnya kami mendengar, di dalam mulut mereka iya iya. Kalau dalam bahasa Jawa namanya nggah nggih mboten kepanggih. Jadi ngomong iya iya tapi tidak ada menepati janjinya. Nah, ini mereka sebenarnya dalam mulut iya iya kami mendengar, kami akan taat, tetapi prakteknya tidak. Lah, menariknya di sini oleh Al-Qur'an dibuat seakan-akan mereka mengucapkan itu. Tentu mereka nggak mungkin mengucapkan ini. Nah, tentu mereka mengucapkannya hanya sami'na saja atau sami'na wa ata'na, tapi dalam prakteknya mereka wa asaina. Ini berarti apa? Menunjuk bahwa lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Maksudnya kalau seseorang itu kok pribadinya, kelakuannya, perilakunya, tindakan, sikapnya kok membangkang, meskipun kata-katanya mengatakan iya, maka tetap yang dihitung adalah perilakunya. Nah ini ya, ini yang kurang lebih bisa kita ambil di sini, bahwa perilaku itu tidak bisa diperbaiki oleh lisan, tidak bisa. Jadi perilaku itu menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Kemudian wa usyribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Karena kekufuran mereka itulah bikufrihim, maka kemudian muncullah rasa cinta mereka kepada al-ijl. Jadi ini yang harus dihati-hati. Ketika seseorang membangkang dari suatu perintah, ketika seseorang tidak taat kepada Allah, maka dia membuka celah untuk setan mempengaruhi dia. Nah, disinilah yang harus hati-hati. Ketika setan sudah masuk, maka akan ada kecintaan kepada kemaksiatan, akan ada kecintaan kepada sesuatu yang sebenarnya secara logika itu benar-benar aneh untuk itu dipercayai, aneh untuk itu diikuti. Maka ada orang-orang yang dengan gigih memperjuangkan sesuatu yang bagi kita sebagai seorang muslim, wah, aneh sekali hal seperti itu kok diperjuangkan. Itu mengapa kok bisa? Karena wa usribu fi qulubihimul ijla. Orang kalau sudah tidak taat kepada Allah, maka akan terbuka celah untuk setan masuk meresapkan, berarti membuat dia merasa benar, membuat dia merasa ini adalah yang terbaik. Wa usribu fi qulubihimul ijl. Maka kemudian kita harus mengatakan kul, katakanlah wahai Muhammad, berarti kita harus mengatakan kalau ada kejadian seperti ini kita harus punya kemantapan, alangkah buruknya ya keimanan kalian, alangkah buruk sesuatu yang diperintahkan oleh keimanan kalian. Kalau iman kalian iman, masuk kok kelakuannya seperti itu? Masa iman kalian memerintahkan, mendorong kalian untuk melakukan itu? Nah, artinya apa? Kalau kalian benar-benar beriman, itu tidak mungkin akan kalian lakukan. Berarti mafhum mukhalafahnya adalah berarti kalian sebenarnya memang hampir tidak beriman atau mungkin tidak beriman sama sekali. Dalam ayat yang lain disebut qalilam ma yu'minun, sangat sedikit sekali mereka beriman atau hampir-hampir mereka tidak beriman. Baik, ini mungkin pesannya, jangan sampai kita melakukan hal yang sama ya. Kita beriman tapi ternyata kita tidak melakukan konsekuensi dari keimanan tersebut. Baik, semoga Allah mengampuni kita semua dan semoga saudara-saudara kita yang lain, yang muslim juga diampuni oleh Allah atas segala kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Semoga kita mendapatkan hidayah untuk kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Sekian dari saya. Jika video ini bermanfaat, silakan share dan jangan lupa yang belum subscribe untuk tekan tombol subscribe. Terima kasih. Saya Muhammad Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.